Setelah pertemuannya dengan Arala, Rimbu melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, di tengah perjalanan menuju kedalaman hutan, Rimbu melihat sosok yang sangat besar. Kemudian Rimbu berdiri kaku. Tubuhnya terasa berat oleh ketegangan yang memenuhi udara. Di depannya, makhluk akar raksasa dengan mata merah menyala memancarkan kebencian yang dalam. Getaran di tanah semakin kuat, seolah-olah bumi di bawahnya sedang memberontak. Akar-akar pohon di sekitar makhluk itu menggeliat hidup, menambah kesan bahwa makhluk ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari hutan purba. Rimbo tahu ini bukan ujian kecerdasan seperti sebelumnya di saat dia bertemu dengan Arala. Kali ini kekuatanlah yang dihadapkan padanya. Amarah ini bukan sekedar kebencian, ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Aku harus memahami itu, bukan melawannya. Tiba-tiba, tanpa peringatan makhluk akar meluncurkan serangannya. Akar-akar besar menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat, menciptakan guncangan yang membuat pepohonan kecil di sekitar mereka runtuh. Rimbo tersentak mundur, tapi akar-akar panjang itu bergerak cepat, membelit kakinya dengan mengangkatnya ke udara. Dengan pedang Suryavira, Rimbo memotong akar yang menjeratnya, membuatnya jatuh ke tanah. Setiap gerakan terasa lebih berat, dan tanah di bawahnya seolah berdenyut dengan kehidupan. Apa yang kau inginkan dariku? Apakah ini hanya tentang kekuatan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang kau lindungi? Makhluk akar tidak merespon dengan kata-kata, hanya geraman berat yang keluar dari tubuhnya. Geraman itu bukan hanya suara, itu adalah kekuatan yang mengguncang tanah di bawah kaki Rimbo. Akar-akar panjang berputar di udara, menghantam tanah di sekitarnya dan menciptakan lingkaran penjara hidup. Kau datang ke tanah ini menginjakkan kakimu tanpa penghormatan. Kau harus membuktikan dirimu, apakah kau layak. Rimbo merasa jantungnya berdegup kencang. Namun, dia berusaha menahan panik. Setiap gerakan makhluk akar itu penuh amarah. Tapi Rimbo tahu bahwa kekerasan hanya akan memperburuk situasi. Dia ingat ajaran guru spiritualnya tentang keseimbangan alam, dan bahwa melawan kekuatan sebesar ini hanya akan merusak lebih banyak lagi. Dengan hati-hati, dia menurunkan pedangnya. Nafasnya berat, namun tetap teratur. Aku tidak datang untuk menghancurkan apapun di sini. Aku hanya mencari jalan. Jika kau adalah penjaga, maka beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tidak membawa ancaman apapun ke dalam hutan ini. Makhluk akar berhenti sejenak. Mata merahnya yang penuh amarah tetap menyala, namun gerakannya mulai melambat. Tanah yang sebelumnya bergetar keras kini sedikit mereda, namun ancaman tetap terasa. Akar-akar di sekeliling Rimbo tampak menunggu, menggeliat seolah-olah siap menyerang kapan saja. Kata-kata saja tidak cukup, anak muda. Alam tidak menerima janji kosong. Perlu kamu ketahui itu. Kau harus menunjukkan dengan tindakan. Kau harus membuktikan bahwa kau layak untuk terus hidup di bawah kekuatanku. Rimbo mulai kelelahan. Tubuhnya terasa berat oleh tekanan dan serangan yang terus-menerus. Dan luka kecil di tubuhnya mulai terasa semakin sakit. Tapi di tengah semua itu, dia tahu bahwa perlawanan dengan kekerasan hanya akan sia-sia. Perlahan, dia meletakkan pedangnya ke tanah, menunjukkan isyarat damai. Cahaya dari Suryavira mulai meredup. Namun sinarnya tetap lembut, mencerminkan niat Rimbo yang tidak ingin bertarung. Kau benar. Kata-kata tanpa tindakan tidak ada artinya. Tapi aku tidak akan melawan alam dengan cara yang sama seperti musuh-musuhmu. Aku menghormatimu, seperti aku menghormati semua kehidupan di tempat ini. Jika aku salah, biarkan aku belajar dari kesalahanku. Makhluk akar tetap diam untuk beberapa saat.
Suasana hutan seolah-olah membeku. Akar-akar yang tadinya bergerak liar kini mulai melambat, seolah menilai setiap gerakan Rimbo. Perlahan, getaran di tanah juga ikut berhenti. Mata merah makhluk itu masih menyala, akan tetapi kemarahannya mulai mereda. Makhluk akar bergerak maju mendekati Rimbo. Akar-akar raksasanya berputar perlahan di udara. Kali ini lebih lembut. Meski tetap penuh kewaspadaan, Rimbo berdiri tegak, menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan makhluk itu. Suara geraman yang berat namun lebih tenang akhirnya terdengar dari dalam tubuh makhluk itu. Kau berbicara tentang penghormatan, namun apa yang bisa kau berikan sebagai bukti? Apa yang kau tawarkan kepada alam yang telah terluka oleh keserakahan manusia? Rimbo terdiam, matanya menatap tanah yang pecah di bawah kakinya. Dia sadar bahwa perjalanan selama ini tidak hanya tentang pencarian kitab suci belaka, tapi juga tentang memahami hubungan yang lebih dalam dengan alam dan kehidupan. Dengan napas panjang, dia berbicara dengan ketenangan baru yang datang dari pemahaman yang mendalam. Aku tidak bisa menawarkan banyak, tapi aku bisa berjanji, perjalananku bukan tentang mencari kekuasaan untuk diriku sendiri. Aku datang untuk belajar, untuk memahami. Jika perlu, aku akan mengorbankan diriku agar keseimbangan alam ini tetap terjaga. Pengorbanan. Pengembara sepertimu sering berbicara tentang pengorbanan, namun jarang dari mereka yang benar-benar memahaminya. Alam tidak membutuhkan janji, tapi tindakan nyata. Lihat di sekelilingmu, apa yang bisa kau pelajari dari tempat ini? Rimbo terdiam sejenak, memperhatikan akar-akar yang terluka, tanah yang retak, dan pohon-pohon yang tumbang. Hutan ini penuh dengan cerita-cerita tentang penderitaan dan keseimbangan yang telah rusak. Dia memahami bahwa setiap langkah membawa dampak, setiap tindakannya meninggalkan jejak. Rimbo merasa bahwa perjalanan selama ini telah membuka matanya pada kebenaran yang lebih besar. Aku belajar bahwa setiap langkah yang aku ambil membawa konsekuensi. Alam tidak membutuhkan penjajah, tapi pelindung. Dan aku berjanji, aku akan menjadi pelindung, meskipun itu berarti mengakhiri perjalananku di sini. Makhluk akar akhirnya mundur, membuka jalan di antara pepohonan. Mata merahnya redup dan suara beratnya terdengar sekali lagi. Kali ini lebih lembut dan penuh kebijaksanaan. Pergilah pengembara, perjalananmu masih panjang, tapi ingatlah, hanya mereka yang menghormati alam yang akan mencapai akhir. Rimbo menundukkan kepalanya dengan hormat, dan dengan langkah yang mantap, dia melanjutkan perjalanannya. Setiap langkah terasa lebih berat dengan kesadaran baru yang dia peroleh. Pelajaran yang didapatkannya dari pertemuan ini adalah pelajaran tentang keseimbangan, tentang tanggung jawab, dan tentang hubungan yang lebih dalam dengan alam. Aku akan menghormati alam ini dan belajar dari setiap langkah yang aku ambil. Tentu saja perjalanan ini baru dimulai.